Kalau Bekasi ini katanya di luar planet. Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor. Kondisi ini terus berjalan sampai pendudukan militer Jepang. Yang awalnya di Tambun, terus pindah ke Cikarang. Abis itu pindah lagi ke Bojong. Terbentuklah Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih ya kalian udah klik video ini. Oke, di video kali ini sesuai sama judulnya ya, aku akan bawakan tentang cerita singkat sejarah kota Bekasi. Ayo, buat kalian yang ngaku Agasi atau anak gaul Bekasi, ayolah merapat ke sini. Jangan ngaku gaul kalau belum tahu sejarah kotanya sendiri, ya dong. Tapi buat kalian yang bukan warga kota Bekasi, nggak apa-apa banget lah, tetap ngerapat ke sini. Kalau kalian mau tahu juga tentang sedikit cerita sejarah kota Bekasi, anggap aja buat nambah wawasan dan pengetahuan kalian lagi, ya kan? Kenapa aku kepo banget pengen bahas soal Bekasi? Selain emang aku tinggal di Bekasi, beberapa tahun lalu Bekasi ini kan emang sempat heboh ya. Banyak banget konten-konten atau meme soal kota Bekasi. Sampai banyak yang ngeledekin tuh kalau Bekasi ini katanya di luar planet. Wah, parah kan? Bercandanya emang kadang-kadang tuh suka ngadi-ngadi gitu. Nah, paham gak ngadi-ngadi? Itu adalah salah satu bahasa yang sering banget diucapin sama warga Bekasi. Makanya kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi soal Bekasi, hayolah pantengin video ini, tonton sampai habis, jangan di skip. Tapi aku mau disclaimer dulu ya, kalau semua informasi yang aku sampaikan di video-video aku selama ini, itu semua adalah berdasarkan hasil research aku ya. Aku coba kumpulin dan rangkum dari berbagai sumber yang insya Allah menurut aku terpercaya. Tapi kalau menurut kalian dari informasi yang aku sampaikan ini ada yang kurang lengkap, kurang tepat, atau mungkin ada yang salah, nggak apa-apa. Itu adalah tugas kalian buat langsung koreksi dan dibenerin aja. Tulis langsung di kolom komentar, oke? Dan sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku mau ingetin juga, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, supaya nanti kalau aku ada upload video terbaru nih, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udah, nggak usah kelamaan openingnya, kita langsung lanjut aja videonya ya. Ini dia sejarah singkat kota Bekasi. Enjoy the video ya. Oh iya, for your information ya, kalau sejarah singkat kota Bekasi ini, aku ambil dari situs resminya Bekasi Kota ya. Karena kita mau coba sedikit kulik dulu nih tentang sejarah singkat Bekasi. Bekasi tempo dulu punya sebutan Dayeuh Sunda Sembawa atau Jayagiri. Lokasi ini juga sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 sampai dengan 669 sebelum Masehi. Dan luas kerajaannya ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor, hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu, Jawa Barat. Wih, gede juga ternyata ya. Kok gede sih? Maksudnya luas gitu, luas juga ternyata Bekasi itu ya. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi nih ya, letak Dayeuh Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara ini adalah di wilayah Bekasi sekarang atau yang Bekasi saat ini. Jadi ternyata wilayah Bekasi nih saat ini tuh dulunya adalah sebagai lokasi ibu kota kerajaan Tarumanegara. Wow, gak disangka ya, ternyata selama ini aku tinggal di lokasi kerajaan ya. Dan Dayeuh Sunda Sembawa ini juga adalah daerah asal Maharaja Tarusbawa pada tahun 669 sampai dengan tahun 723 Masehi. Maharaja Tarusbawa ini adalah pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya pada tahun 1567 sampai dengan tahun 1579 Masehi. Nah, informasi penting juga nih buat kalian. Kalau dulunya nih, Raja Sunda Kelapa disebut juga sebagai kerajaan Pajajaran yang terakhir. Ternyata nih ya, wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberikan informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau loh. Tuh ya, lokasi yang sering kalian sebut sebagai lokasi di luar planet, itu adalah lokasi yang banyak memberikan informasi tentang keberadaan kerajaan Tatar Sunda. Lu pada sembarangan aja lu kalau ngomong ya.
ngata-ngatain bisa banget. Nah, dari informasi keberadaan Tatar Sunda ini diantaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan atau piteket dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Jayadewa pada tahun 1482 sampai dengan tahun 1521 Masehi. Dan prasasti ini dituliskan dalam 5 lembar lempeng tembaga. Jadi ternyata ya, Bekasi ini jadi wilayah yang paling banyak berjasa yang ngasih informasi soal keberadaan Tatar Sunda di masa lampau. Ini terbukti dengan ditemukannya bukti-bukti peninggalan zaman Prabu Siliwangi. Ternyata dulu di Bekasi ini banyak tersimpan peninggalan-peninggalan prasejarah ya. Kira-kira di depan rumah gue ada nggak ya yang masih ketinggalan? Kali aja ada yang ketinggalan bisa nemu gitu salah satu bukti peninggalan prasejarah ya kan? Bangga juga lah gue di depan rumah gue tiba-tiba nemuin tuh peninggalan prasasti zaman prasejarah. Dan ternyata Bekasi ini sejak abad ke-5 Masehi atau pada masa Kerajaan Tarumanegara menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yaitu sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta. Iya juga sih ya, sekarang tuh kalau kita dari Bekasi mau ke Sunda Kelapa nih, lewat tol, paling cuma 1,5 jam doang udah sampai kan ya. Makanya Bekasi ini menjadi penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta. Nah itu tadi sedikit sejarah singkat tentang Bekasi zaman dulu ya, saat masih jadi kerajaan atau di tahun-tahun sebelum Masehi. Sekarang kita coba kulik sedikit nih soal sejarah singkat kota Bekasi sebelum tahun 1950-an. Kota Bekasi ternyata punya sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Hal ini dapat dibuktikan dari perkembangannya dari zaman ke zaman. Coba yuk kita kulik saat zaman Hindia Belanda atau pada saat pendudukan militer Jepang. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kewedanan distrik. Kewedanan itu tuh ini loh, wilayah administrasi kepemerintahan yang berada di bawah kabupaten tapi di atas kecamatan. Apa tuh kira-kira? Yaitu kewedanan. Kewedanan ini dulu berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi. Termasuk juga di dalamnya ada Regenscape atau kalau sekarang kita lebih kenal dengan nama kabupaten. Nah dulu Regenscape atau kabupatennya ini bernama Meester Cornelis. Meester ya, bukan Mister. Kehidupan masyarakatnya ini masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berjalan sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melakukan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Dulu, waktu Batavia diganti namanya jadi Jakarta, Regenscape atau Kabupaten Meester Cornelis ini namanya juga diganti nih, jadi Ken Jatinegara. Yang wilayahnya ini meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Gun itu sebutan untuk kewedanan ya. Jadi namanya tuh diganti-ganti gitu sama Jepang. Yang tadinya kewedanan diganti jadi Gun. Pokoknya ya semau-maunya Jepang aja lah. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, struktur pemerintahan kembali berubah nih. Nama Ken dirubah menjadi kabupaten dan nama Gun dirubah menjadi kewedanan. Terus nama Son dirubah jadi kecamatan. Dan nama Kun dirubah jadi desa atau kelurahan. Nah saat itu ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah nih. Yang awalnya di Tambun terus pindah ke Cikarang. Abis itu pindah lagi ke Bojong atau ke Kedung Gede. Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryana Atamiharja. Tapi nggak lama setelah kependudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara ternyata dihapus. Akhirnya kedudukannya dikembalikan lagi ke zaman Regenscape Meester Cornelis, yaitu balik lagi jadi kewedanan. Bolak-balik aja sih jadinya ya, kayak mungkin lagi nyari yang cocok gitu ya. Nah sekarang kita lanjut deh, coba kulik sejarah Bekasi di tahun 1949 sampai akhirnya terbentuk kota Bekasi. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari tahun 1950 di alun-alun Bekasi. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah untuk menyampaikan pernyataan sikap kalau rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat
agar Kabupaten Jatinegara ini diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Tapi tetap ya, rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi. Dengan wilayahnya ini terdiri dari 4 kewedanan dan 13 kecamatan, juga 95 desa. Angka-angka itu secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto Suantara Wibawa Mukti. Pada tahun 1960, kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi yang terletak di Jalan Haji Juanda. Kalau nggak salah ya, setahu aku, Jalan Haji Juanda itu tuh yang di dekat Terminal Bekasi ya, yang ada Transmartnya. Bener nggak sih? Kalau salah tolong koreksi ya. Tapi kemudian pada tahun 1982, atau tepatnya saat Bupati dijabat oleh Bapak Haji Abdul Fattah, gedung perkantoran pemerintahan Kabupaten Bekasi ini kembali dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani nomor 1. Nah, kalau Jalan Ahmad Yani ini ya kantor wali kota Bekasi yang sekarang, yang di depan GOR atau Stadion Patriot itu loh. Itu di situ Jalan Ahmad Yani. Coba deh yang tahu nama-nama jalan di Bekasi dikoreksi ya kalau ada yang salah. Aku tuh jalan-jalan di daerah Bekasi itu nggak terlalu apal gitu nama-nama jalannya. Tapi kalau daerah-daerahnya kurang lebihnya banyak yang tahu. Nggak ngapalin nama jalannya, cuman kalau patokan-patokannya tahu. Ya kan biasa ya kalau orang janjian, gue tungguin ya di depan GOR gitu, atau gue tungguin ya di depan terminal, itu udah pasti tahu gitu. Cuman kalau lo bilang, gue tungguin ya di Jalan Hasibuan, atau gue tungguin ya di Jalan Sultan Agung, itu gue tuh kadang-kadang suka bingung gitu. Nih Jalan Sultan Agung di mana sih? Gitu. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982. Dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak Haji Sujono yang menjabat dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1988. Kemudian pada tahun 1988, wali kota Bekasi dijabat oleh Bapak Dr. Andes Andi Soekardi yang menjabat dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1991. Nah terus setelah itu di tahun 1991 sampai dengan 1997 digantiin sama Bapak Dr. Andes Haji Khailani AR. Dan selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Februari 1998, Wali Kota Madia Kepala Daerah tingkat 2 Bekasi definitif alias yang sudah pasti nih ya, yang kayak sekarang udah berjalan nih masa jabatnya tuh tiap 5 tahun. Kalau yang sebelumnya kan belum pasti tuh, ada yang cuma 3 tahun, ada yang cuma 6 tahun. Nah kalau sekarang itu kan semuanya udah pasti nih, 5 tahun menjabat, habis itu pemilihan lagi. Nah mulai tanggal 23 Februari itu tuh udah pasti tuh ngikutin aturan pemerintah, yaitu masa jabatnya selama 5 tahun. Mulai saat itu terhitung 23 Februari 98 atau berdasarkan hasil pemilihan Wali Kota Bekasi dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Nonon Sontani. Dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Dan habis itu setelah masa jabat Bapak Haji Nonon habis atau pada tahun 2003, pemilihan umum mulai berlangsung tuh dan terpilihlah wali kota dan wakil wali kota Bekasi, yaitu Bapak Ahmad Zurfai dan Muhtar Muhammad di periode 2003 sampai dengan 2008. Kemudian pada periode 2003 sampai 2013, Bapak Muhtar Muhammad ini terpilih sebagai wali kota Bekasi dan Bapak Rahmat Effendi sebagai wakil wali kota Bekasi saat itu. Tahapan pemilihan kembali digelar nih. Pasangan Bapak Rahmat Effendi dan Bapak Ahmad Saiku terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Bekasi pada periode 2013 sampai dengan 2018. Sampai pada pemilihan selanjutnya, Bapak Rahmat Effendi terpilih kembali menjadi wali kota dan wakil wali kotanya dijabat oleh Bapak Tri Adianto Cahyono untuk periode masa jabat tahun 2018 sampai dengan 2023. Tapi seperti yang kita tahu ya, kalau saat ini Wali Kota Bekasi yaitu Bapak Rahmat Effendi kan sempat ada kasus tuh yang mengakibatkan beliau ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi secara otomatis wakil wali kotanya yaitu Bapak Tri Adianto menggantikan posisi beliau untuk menduduki jabatan sebagai wali kota Bekasi saat ini. Oke, begitulah kira-kira cerita singkat tentang asal muasal kota Bekasi ya. Semoga informasi yang aku berikan ini sedikit bisa menambah wawasan kalian lagi tentang keragaman yang ada di Indonesia. Dan semoga Bekasi ini terus maju ya, terus berkembang dalam segala hal. Terutama itu tuh, macetnya, Masya Allah nggak kuat aku tuh. Dulu tuh padahal Bekasi tuh masih sepi banget gitu ya. Jalanan tuh masih lowong gitu kemana-mana. Aduh, sekarang tuh mau lewat kemana-mana tuh macet banget.
Yang harusnya bisa ditempuh perjalanan cuma 15 menit, ini tuh bisa 40 sampai 50 menit. Udah bener-bener cepet banget gitu lah perkembangannya Bekasi ini. Ya, mudah-mudahan dengan makin bertambahnya perumahan di mana-mana diimbangin juga sama infrastruktur jalannya ya Pak, biar supaya nih kendaraannya makin banyak, itu tuh nggak makin sempit jalanannya. Supaya itu tuh kendaraannya makin banyak tiap harinya, nggak bikin macet Pak di mana-mana. Jadi aku tuh kalau mau berangkat kerja bisa leyeh-leyeh gitu ya, cuma 15 menit nyampe gitu. Kalau sekarang yang harusnya 20 menit, 25 menit itu udah nyampe, sekarang harus prepare-nya tuh 1 jam. Macet Pak, udah jadi kota besar ini Bekasi. Dan aku juga inget ya, dulu waktu zaman aku SD, itu daerah rumah aku tuh masuknya masih kabupaten. Terus nggak lama, waktu aku masuk SMP deh kalau nggak salah, itu tuh udah berubah jadi kota. Emang bener-bener Bekasi itu tuh perkembangannya tuh pesat banget gitu. Cepet banget perkembangannya. Ya mudah-mudahan dengan semakin cepatnya perkembangan yang ada di Bekasi, diimbangin juga ya sama infrastruktur yang memadai. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya saran juga masukan buat aku, buat bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah ragu, gak usah malu, gak usah sungkan. Langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan, aku bakal bawain deh request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.